Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Jasmin dari Prodi Keperawatan A25A2 dengan NIM 0125111078. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 20 sifat bagi Allah Ta'ala. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama, apa sih sifat-sifat Allah itu? Jadi, sifat-sifat Allah ini adalah sifat wajib bagi Allah, yakni sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum mempercayai sifat-sifat Allah ini adalah wajib bagi umat Islam. Lalu apa pentingnya sih kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya? Yang pertama, agar kita umat Islam selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, agar umatnya semakin taat dan ikhlas dalam beribadah serta menjauhi larangannya. Yang ketiga, agar dapat menyempurnakan keimanan seseorang supaya tidak goyah. Yang keempat, agar dapat ketenangan dalam hidupnya dan kemudahan dalam menerima takdir serta rezeki. Yang kelima, agar semakin besar rasa takwa dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Yang pertama adalah wujud, artinya ada. Maksudnya, keberadaan Allah dapat dibuktikan dari ciptaannya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini. Yang kedua, ada qidam, artinya terdahulu. Maksudnya, Allah adalah zat yang awal dan juga akhir. Tak ada yang mendahului Allah. Yang ketiga, ada baqo, artinya kekal. Maksudnya, Allah itu abadi dan tidak akan mati, juga tidak berubah-ubah seperti ciptaannya. Yang keempat, ada mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Maksudnya, Allah tak semungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Asyura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia yang maha mendengar dan maha melihat. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah tak membutuhkan bantuan dari siapapun, dan dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 6 yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang keenam ada wahdaniyah, artinya esa, artinya Allah itu satu, tunggal, dan tidak ada yang menandinginya. Terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 22 yang artinya seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Yang ketujuh ada qudrat, artinya kuasa. Maksudnya, kekuasaan Allah tak terbatas atau segalanya tak ada yang dapat menghalanginya. Yang kedelapan ada irodah, artinya berkehendak. Maksudnya, jika Allah berkehendak, maka sesuatu itu akan terwujud. Dan juga Allah menciptakan sesuatu tanpa perintah pihak lain. Yang kesembilan ada ilmu, artinya mengetahui. Maksudnya, Allah maha mengetahui segalanya, baik yang zahir maupun yang batin. Tidak ada yang bisa lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 ada hayat, artinya hidup. Maksudnya sama seperti baqo. Allah akan hidup selama-lamanya dan kekal abadi, berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memerlukan jantung untuk hidup. Yang ke-11 ada sama, artinya mendengar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar segala-galanya dan tidak ada sesuatu yang tidak dapat didengar olehnya. Yang ke-12 ada basor, artinya melihat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dapat melihat segalanya, baik yang besar maupun yang kecil tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah juga tidak terbatas. Yang ke-13 ada kalam, artinya bicara. Maksudnya Allah juga berkata-kata atau berfirman. Ini dibuktikan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Qur'an. Allah juga berbicara kepada Rasul dan Nabi-Nya secara langsung, terdapat pada surat An-Nisa ayat 164. Yang ke-14 ada qadiron, artinya kuasa. Sama seperti sifat kudrat, Allah merupakan zat yang memiliki kuasa dan dapat berkehendak atas apapun yang ada di alam semesta ini. Yang ke-15 ada muridan.
artinya berkehendak, sama seperti sifat iradah, artinya Allah berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. Yang ke-16 ada aliman, artinya mengetahui. Maksudnya, tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui segalanya. Yang ke-17 ada hayan, artinya maha hidup. Maksudnya, Allah merupakan zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Yang ke-18 ada sami'an, artinya mendengar. Sama seperti sifat sama, Allah dapat mendengar segalanya. Yang ke-9 ada basiron, artinya maha melihat. Maksudnya Allah dapat melihat apapun, bahkan yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh makhluk ciptaannya. Yang ke-20 yang terakhir, mutakaliman, yang artinya berkata-kata. Ini dibuktikan dengan Al-Quran yang berisikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah kita melihat penjelasan tentang 20 sifat wajib bagi Allah tadi, kita dapat mengambil hikmah dari mengenal sifat-sifat Allah, yaitu kita dapat menjadi merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih bertakwa padanya, terus kita bisa menjadi lebih kuat iman, dan yang terakhir hati kita lebih tenang karena tahu bahwa Allah itu bersama kita. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya, kita dapat merasakan dan sadar betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, melihat, mendengar, yang maha pencipta dan tidak menyerupai makhluknya sedikit pun. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hanya Allah yang pantas disembah dan tak ada sekutu baginya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.